Shalom Jemaat Tuhan, kembali lagi pada ibadah streaming. Di awal bulan Mei, minggu pertama, biarlah kami boleh datang dalam hadirat Tuhan. Walaupun kita ibadah di rumah masing-masing, tetap percaya kuasa Tuhan tetap mengalir, tidak terbatas oleh waktu dan ruang. Sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih, sebab Tuhan Yesus begitu baik. Engkau memberikan kami napas kehidupan Bapa. Biarlah kami boleh pakai untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Walaupun di luar sana Bapa, bumi ini Tuhan sedang jatuh, tergoncang Tuhan, tapi kami tetap percaya tangan kuat Tuhan menopang kehidupan kami. Bapa yang baik, terima kasih hingga hari ini kami ada. Biarlah kami boleh pakai tetap mengucap syukur dan memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami percaya dalam firman-Mu Tuhan, 2 orang 3 orang berkumpul dalam nama-Mu. Kami percaya Engkau hadir dan menyertai dan memberkati kami Bapa. Kami mau mengadakan ucapan syukur kami di ibadah yang akan kami adakan di rumah kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya ibadah kami. Kami percaya Roh Kudus mengalir, melawat dan menjamah dan mengurapi. Di dalam nama Yesus, berkati juga hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu. Apapun firman-Mu yang disampaikan, boleh menguduskan dan melingkupi kehidupan kami, dan kami boleh pakai menjadi kebenaran dan kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami memulai ibadah kami. Haleluya, amin. Haleluya Yesus. Ujilah kami Tuhan, cobalah kami Bapa. Biarlah kami boleh tetap mengucap syukur padamu Yesus, sebab Engkau yang layak dipuji dan disembah. Sama-sama kita katakan, pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Bernyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Haleluya Yesus. Kita katakan ujilah aku Tuhan. Cobalah kami Tuhan. Cobalah kami Tuhan. Selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Kita katakan,
mau memuji dan memuliakan nama-Mu Yesus. Biarlah hati kami boleh rindu Bapa. Kami agungkan nama-Mu Yesus. Haleluya. Amin Yesus. Haleluya, terpujilah Engkau Tuhan. Katakan, Kau layak disembah, Kau layak disembah. Katakan, Kau layak disembah, Kau layak disembah. Haleluya Yesus, biarlah hormat kemuliaan bagi nama-Mu Bapa. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Di dalam nama Yesus, kami telah bersorak bagi nama-Mu, menyembah-Mu Yesus. Di dalam nama Yesus kami siap. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Haleluya, shalom jemaat Tuhan yang di rumah, yang dimanapun Anda berada. Silakan boleh bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi, boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biar di rumah sekalipun, kita boleh tetap bertepuk tangan. Amin. Anggur baru dicurahkan. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapan yang ajaib memulihkan umatnya. Katakan, Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan hari ini, harinya Tuhan, saat pembebasan kita, menentu dosa dan diangkatkan. Mari bersorak bagi coba Tuhan katakan, hey, anggur tercurah penuh umatnya dengan sukacita. Hati dinyatakan tercurah terapi umatnya dengan kuasanya. Haleluya. Kami percaya anggur baru tercurah memulihkan bumi ini. Amin. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapan yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihan. Kita mau katakan hari ini, hari inilah
tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya nyata. Semuanya lagi katakan anggur baru. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya nyata kuasa. Katakan nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Katakan nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita percaya anggur baru telah dicurahkan bagi bumi ini dan Amin. semua umatnya dipulihkan. Amin. Berikan salam tos kiri kanan kepada keluarga di rumah, kepada suami istri, boleh berikan cipika-cipiki, salam terhangat kepada anak-anak. Haleluya. Walaupun keadaan seperti ini, kita biar tetap meninggikan nama Yesus karena Dia layak dipuji. Amin. Haleluya. Dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Katakan Bersama Rohmu ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. haleluya. Kau tak biarkan pencobaan Tuhan. Tak biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikan ku kemuliaan, sama serupa dengan gambaranmu. Bersama Rohmu ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Haleluya. Biarlah musik memuji Tuhan dan kita yang berada di rumah tetap bertepuk tangan. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Haleluya Yesus. Namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja
keagungan. Katakan tinggi. Namamu dipuji, hormat kemuliaan. Solat dengan segenap hati, Raja keagungan. Katakan Raja keagungan. Katakan Raja keagungan. Raja keagungan. Haleluya, haleluya. Tinggi namamu dipuji Tuhan. Yang di rumah, yang lagi ibadah streaming silakan duduk. Kita mau masuk dalam kebenaran firman-Nya. Dalam segala perkara apapun Tuhan, kami percaya Engkau penolong yang setia. Engkau memenuhi segala keperluan kami Tuhan. Dan segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia. Haleluya. Yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku raih Di dalam Dia, di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. haleluya Yesus. Sama-sama kita mau katakan, penolong yang selalu setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung. Di dalam Dia, Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. tetap percaya. Tetap percaya Tuhan setia. Katakan segala Perkara dapat ku tanggung. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia.
sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Katakan segala perkara, Segala perkara dapat ku tanggung, di dalam Dia memberi kekuatan. katakan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. katakan tetap percaya, Tetap percaya Tuhan setia. katakan tetap percaya. Tetap percaya Tuhan setia. Haleluya. Kami sembah, haleluya. Dalam nama biarlah kami tetap tersungkur di hadapan-Mu, Yesus yang layak disembah. Biarlah yang bernafas memuji nama-Mu, Yesus. Oh, Bapa. Haleluya. Biarlah anggur baru tercurah, memulihkan hati yang terluka, jiwa yang remuk, datanglah padanya. Yesuslah satu-satunya sumber segala kasih. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Kami tetap dalam hadirat-Mu, Yesus. Kami sangat bersyukur Bapa.
dalam situasi COVID hingga hari ini Bapa. Kami boleh ada berkumpul dengan keluarga kami Tuhan. Itu anugerah yang luar biasa Bapa. Bila kami boleh pakai kumpul dengan keluarga, sama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya Bapa, kami mau katakan mengakukan iman rasuli kami dalam hadirat-Mu Yesus. Berkati setiap kami Tuhan, di dalam nama Yesus. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Kepada hambanya kita persilakan untuk memasuki dalam kebenaran firman Tuhan. Di atas ucapan syukur kami kepada Tuhan, kami selalu merasakan berkat Tuhan, penyertaan Tuhan. Dan firman Tuhan senantiasa disampaikan di dalam hati kami melalui Roh Kudus, supaya kami selalu memperhatikan kasih setia Allah, Allah yang senantiasa hadir dalam hidup kami melalui Roh Kudus-Nya. Tuhan memberkati dan mengurapi umat Tuhan yang pada saat minggu pagi ini di dalam ibadahnya, di dalam kelompok-kelompok kecil di rumah masing-masing. Dan selalu kami belajar untuk percaya di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kami. Melalui ibadah online di dalam perjamuan kudus pada minggu yang pertama dalam bulan Mei ini, kami merasakan sukacita di dalam roh kami, karena kami senantiasa mendapat kesempatan untuk mempersembahkan pujian dan syukur kami. Bahkan kami boleh menerima berkat perjamuan kudus yang selalu mengingatkan kami akan pengorbanan Tuhan Yesus yang sangat mulia. Terima kasih Tuhan, kami akan mendapat berkat firman Allah. Kami siapkan hati kami supaya selalu merasa lapar dan haus akan kebenaran Tuhan, supaya kami dipuaskan. Roh Kudus menolong kami supaya kami juga selalu memperhatikan firman Tuhan dan meneliti dengan cermat firman Allah, sehingga kami mendapat berkat di dalamnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berfirmanlah Tuhan. Amin. Puji Tuhan, Ibu Bapak yang kekasih, Shalom. Para pemuji penyembah telah menyembah Tuhan dengan sebuah iman. Sementara kita mengadakan ibadah, di mana ibadah itu yang biasa di depan mata kita ada banyak jemaat berhimpun. Tetapi saat ini jemaat ada di rumahnya masing-masing. Bukankah para pemuji penyembah, worship leader, singer dan musik, termasuk juga saya, sedang dilatih iman kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendapat berkat firman Tuhan. Dalam pendahuluan yang saya mau sampaikan sebelum kita membaca Alkitab, kita selalu melihat dalam kehidupan ini ada orang-orang yang mati secara jasmani, yaitu meninggal. Apa banyak macam caranya untuk panggilan pulang itu. Tetapi juga kita selalu dihadapkan dengan ada orang-orang yang dikata hidup dalam segala aktivitasnya, tetapi secara rohani mati.
Saya berharap Bapak Ibu atau jemaat Tuhan bahkan simpatisan, karena ini streaming, jadi berarti banyak juga yang mendengarkannya, jangan salah paham dulu. Ada orang yang dikata hidup tetapi mati secara rohani. Saya akan membacakan ayat pengantar dulu ya. Di dalam Yohanes pasal 8 ayat 24 dikatakan demikian, karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Nah, dari ayat inilah kita boleh melihat bahwa siapapun yang tidak percaya Yesus tidak dapat mengelak untuk mati di dalam dosa. Saya ulang, siapapun yang tidak percaya Yesus atau belum membuka hati kepada Yesus tidak akan bisa mengelak untuk mati di dalam dosa. Supaya lebih jelas, jangan lupa dicatat ayat itu, Yohanes 8 ayat 24. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Ini pendahuluan firman Tuhan yang saya sampaikan. Berarti kita yang percaya kepada Kristus akan menjadi orang yang hidup, baik secara jasmani terlebih secara rohani. Tema yang saya akan angkat dalam khotbah minggu pagi ini adalah iman orang yang hidup. Mari kita membaca nas Alkitab dalam Yohanes pasal 11 ayat 25 sampai 26. Saya persilakan jemaat di rumah masing-masing silakan bangkit berdiri untuk menghormati pembacaan Alkitab. Yohanes pasal 11 ayat 25 sampai 26. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Puji Tuhan, amin. Silakan duduk. Ayat ini adalah ayat tentang kebangkitan Yesus. Kita masih dalam suasana Minggu Paskah Kebangkitan, masih hangat suasana, bahkan urapan roh itu akan selalu menyertai dalam sepanjang hidup kita bagaimana kuasa kebangkitan Yesus dari kematian. Di dalam Injil Yohanes pasal 11 dikatakan bahwa jawab Yesus. Nah, ini adalah suatu hal yang diungkapkan, yang suatu pertanyaan yang banyak orang tidak paham, tapi setelah mendengar firman Allah akan memahami, akan mengerti, bahkan akan mendalaminya. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup, yang percaya kepadaku, tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Kalau ini kalimat disampaikan pada kita akan jawab, percaya Tuhan. Amin ya. Saya akan melihat dalam kebenaran ayat ini, kiranya Roh Kudus akan membukakan pengertian kita lebih paham lagi dan sama-sama kita belajar tentang iman orang yang hidup itu. Dikatakan, pertama saya bagi dalam poin pertama ini, sumber iman dari orang yang hidup. Siapakah yang menjadi sumber iman dari orang yang hidup? Bagi kita, sudah membaca ayat tadi, sudah jelas. Yesus Kristus namanya. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Jadi kita mempercayai Tuhan Yesus yang sudah bangkit dari kematian dan hidup, itu memberikan kepada kita suatu iman. Iman kita sejak kita membuka hati terima Tuhan Yesus. Wahyu pasal 3 ayat 20 berkata, lihatlah aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang mendengar suaraku dan membukakan pintu, maka aku akan masuk mendapatkannya. Aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku.
kita semua orang yang percaya, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus, sudah punya satu pengalaman membuka pintu hati kita menerima Yesus Tuhan menyelamatkan kita. Sumber iman di dalam hidup kita sebagai orang percaya adalah Yesus Kristus. Pada kesaksian Rasul Paulus di dalam pertobatannya, setelah dia nama mulanya adalah Saulus, kemudian dia berjumpa dengan Yesus dalam perjalanan menuju ke Damsyik, hidupnya dijamah oleh Tuhan Yesus, maka dia kemudian menyaksikan. Dalam Galatia pasal 2 ayat 20 dikatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Artinya bahwa hidup Rasul Paulus sejak dia menerima Yesus, bahkan menjadi pelayan Allah, pelayan pemberitaan Injil, menjadi rasul, menjadi guru, menjadi gembala, dia bersaksi bahwa hidupku ini adalah hidup dalam iman di dalam Anak Allah. Jadi tema tadi yang saya angkat dalam tema iman orang yang hidup adalah iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan ini sepanjang umur hidup kita akan terus menghidupinya. Sehingga kehidupan orang percaya itu seperti pohon yang berakar. Tumbuh, batangnya makin kuat, tumbuh cabang-cabangnya, tumbuh daun-daunnya, berbunga dan berbuah-buah. Bila hidup iman kita sedang dalam pertumbuhan itu, maka kita bisa merasakan sebagai orang yang hidup memiliki iman. Hal yang kedua dari ayat yang kita baca ini dikatakan bahwa iman orang yang hidup sekalipun sudah mati. Saya baca kembali ayat Yohanes pasal 11 ayat 25 bagian A. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Tadi Tuhan Yesus menjawab, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Disinilah iman orang yang hidup itu mempunyai suatu pengalaman semasa hidupnya, boleh menjadi penyembah Tuhan, semasa hidupnya bisa memuliakan Tuhan. Setelah mati, imannya yang hidup itu terus masih hidup. Saya akan angkat dulu bagian kedua ini. Iman orang yang hidup sekalipun sudah mati. Dapat kita melihat jauh ke belakang dalam tokoh-tokoh perjanjian lama yang sudah dituliskan dalam Ibrani pasal 11 sebagai saksi-saksi iman. Tokoh yang pertama yang saya akan sebutkan namanya Abraham. Yang menjadi orang hidup melalui iman sekalipun dalam situasi yang seperti ia telah mati. Alkitab berkata pada waktu kesaksiannya dia untuk mendapatkan anak yang namanya Ishak. Kita semua tahu dalam usia 100 tahun. Istrinya dalam usia 90 tahun. Kalau dihitung dari kehamilan berarti Abraham usia 99 tahun mendapat berita dari istrinya aku hamil. Dan ibu Sarah usia 89 tahun. Jadi pada waktu Abraham berusia 100 tahun dan ibu Sarah 90 tahun, mereka sedang menimang anak namanya Ishak. Tapi kita tahu dalam saat itu, dalam usia yang tua, kitab Roma pasal 4 berkata begini, ayat 19 sampai 21. Saya kutip ayat ini, ibu bapak jemaat silakan mendengarnya dan bisa dicatat di Alkitabnya. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan
malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Sepanjang umur hidup Bapak Abraham dan Ibu Sarah, benar-benar di saat usia yang sangat tua, dia sudah tidak punya kekuatan. Jadi boleh dikatakan seperti telah mati. Tapi lihat, sebagai orang yang hidup memiliki iman. Dia tidak bimbang, dia diperkuat imannya, dia tetap yakin bahwa Allah akan melaksanakan janjinya. Itu Bapak Abraham. Tokoh yang kedua adalah Ishak. Ishak juga mewarisi iman daripada Bapak Abraham. Sehingga Ishak sebagai orang hidup yang punya iman. Dalam Ibrani pasal 11 ayat 20 dikatakan, karena iman maka Ishak sambil memandang jauh ke depan. Sambil memandang jauh ke depan, memberikan berkatnya kepada Yakub dan Esau. Berarti pada waktu Ishak di usia yang sudah mau mendekati ajalnya, dia memberikan berkat kepada Yakub dan Esau. Kita bilang bukan Esau dan Yakub, tapi Yakub dan Esau. Penyebutan ini menunjukkan bahwa iman Ishak melihat jauh ke depan dan dia memandang berkat yang akan diperoleh oleh Yakub. Yakub juga memiliki sebagai orang hidup yang punya iman. Kita menyaksikan dalam Ibrani 11 ayat 21. Karena iman, maka Yakub ketika hampir waktunya akan mati, memberkati kedua anak Yusuf, lalu menyembah sambil bersandar pada kedua tongkatnya. Tokoh Yakub ini, waktu dia mau hampir meninggal, hampir mati, ia sempat mengucapkan berkat kepada kedua anak Yusuf, Efraim dan Manasye. Nah, sekarang lanjut, Yusuf. Kita berkata juga dalam Ibrani 11 ayat 22, dikatakan karena iman maka Yusuf menjelang matinya memberitakan tentang keluarnya orang-orang Israel dan memberi pesan tentang tulang belulangnya. Lihat Bapak Ibu, Yusuf dalam masa hidupnya kita sering dikhotbahkan. Bagaimana Yusuf seorang yang spesial, yang khusus, yang punya karakter yang begitu indah. Apa yang dikatakan oleh Alkitab saat Yusuf menjelang matinya? Apa yang diberitakannya? Apa yang keluar dari perkataannya? Dia menyampaikan satu kata-kata. Jauh-jauh ke depan sebuah iman dia sampaikan bahwa orang-orang Israel akan keluar. Ya. Ini bicara tentang perjalanan Ishak keluar dari Mesir. Kemudian dia berkata, dia memberi pesan tentang tulang belulangnya. Dan memang dalam sejarah penebusan Alkitab, setelah Yusuf mati, dia berpesan kepada saudara-saudaranya, dan pesan itu dihormati, didengar dengan baik dan ditaati. Sehingga Yusuf, walaupun dia sudah mati, tulang belulangnya pada waktu bangsa Israel keluar dari Mesir dalam perjalanan di padang gurun sampai tiba di Kanaan. Kemudian tiba di Kanaan, mereka berperang untuk menduduki kota-kota di Kanaan bersama dengan Tuhan, karena Tuhan yang berperang bagi mereka. Dan setelah itu tiba di kota Sikem, tulang-tulang Yusuf dikuburkan di sana. Apa yang dikatakan oleh Yusuf menjelang matinya digenapi. Baik Abraham, Ishak, Yakub dan Yusuf ini adalah orang-orang yang hidupnya, semasa hidupnya mengasihi Tuhan, dengar-dengar pada Tuhan, sampai matinya pun dia punya pesan-pesan, nubuat-nubuatannya, kata-katanya itu terwujud semuanya. Itu dalam tokoh perjanjian lama. Bagaimana sekarang dikatakan di dalam hal yang pertama tadi tentang
iman orang yang hidup sekalipun sudah mati. Saya ajak ibu bapak jemaat melihat dalam perjanjian baru. Setelah Yesus bangkit, ada satu ayat yang begitu membuat saya kagum tentang rasul-rasul, yaitu 12 murid Yesus di dalam pemberitaan Injilnya. Semasa hidup mereka bersama Yesus, setelah Yesus mati dan bangkit, dia tetap mendengarkan firman Tuhan sehingga dia memberitakan Injil. Alkitab berkata di dalam firman Tuhan, Kisah Rasul pasal 4 ayat 33, dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Garis bawahi kalimat yang berkata, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Kisah Rasul 4 ayat 33 inilah kita mendapatkan rahasia bagaimana gereja mula-mula bisa didirikan melalui pelayanan rasul-rasul yang memberi kesaksian tentang kebangkitan Yesus dengan kuasa. Mereka hidup di dalam kasih karunia yang melimpah-limpah, berarti hidup mereka diwarnai dengan iman yang hidup sebagai orang yang hidup. Masih ingat khotbah-khotbah tentang kebangkitan Yesus? Bagaimana jemaat Tuhan mendapatkan satu kekuatan di dalam Roh Kudus untuk melanjutkan perjalanan hidup kita, untuk memberitakan Injil, memberi kesaksian, menjadi terang daripada Tuhan. Ini akan terus berlanjut sampai pada hari di mana Tuhan memanggil kita pulang, ada pada hari di mana Yesus akan datang menjemput kita. Jadi kesaksian iman dari orang-orang yang hidup inilah yang disebutkan di dalam perkataan Yesus, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Hidupnya saja menyaksikan Tuhan, memuliakan Tuhan, matinya pun juga memuliakan Tuhan. Maka ibu bapak jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, biarlah pengertian ini akan membuat kita menjadi orang yang diciptakan baru, untuk tidak seperti orang-orang dunia. Kenapa saya katakan demikian? Karena untuk melihat jauh ke depan dalam kematian itu banyak orang takut dan cemas dan khawatir. Saya belum bicara itu lebih lanjut, saya akan sambung lanjut dulu bagian ini. Hal yang kedua, iman orang yang hidup, poin yang ketiga, iman orang yang hidup sekalipun sudah mati. Ini berbicara tentang kebangkitan. Iman orang yang hidup sekalipun sudah mati. Tadi Tuhan berkata berapa? Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Berarti pengertian ini adalah soal menyinggung tentang kebangkitan. Orang-orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus, ada banyak yang sudah meninggal. Tapi apakah sampai di situ hidupnya? Tidak. Dia akan masuk dalam kebangkitan. Maka apa yang Yesus katakan adalah ya dan amin. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Pada waktu nanti hari kebangkitan orang mati, mereka yang meninggal di dalam Tuhan akan dibangkitkan. Ini adalah sebuah iman orang yang hidup yang percaya kepada Yesus. Jadi mengapa kita harus takut tentang kematian itu? Dalam suasana pandemi COVID-19 ini banyak sekali beberapa perkataan-perkataan yang begitu meyakinkan bahwa untuk mati atau meninggal itu banyak caranya. Artinya ada sebagian yang pakai cara juga dengan penyakit COVID-19, ada dengan cara-cara yang lain. Saya melihat dalam satu sisi ada betulnya, tapi itu perkataan harus dilengkapi supaya tidak membuat orang makin takut. Untuk kematian atau meninggal itu kedaulatan Tuhan, kekuasaan Tuhan yang menentukan, yang dan memerintahkan untuk orang dipanggil pulang. Masalah dengan berbagai macam cara, kita memang, saya sebagai hamba Tuhan memang tahu
itu bisa terjadi. Tetapi mari kita lihat hal yang positif dari berita yang saya khotbahkan ini. Tadi saya telah menyinggung tokoh Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf. Dan masih banyak tokoh-tokoh lain dalam perjanjian lama. Maka saya ingatkan bahwa kita jemaat Tuhan perjanjian baru, jangan lupa membaca perjanjian lama. Karena nanti Roh Kudus akan menunjukkan pada kita. Salah satu yang dia tunjukkan apa? Ini. Banyak orang-orang perjanjian lama, tokoh-tokoh seperti Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf. Bahkan yang generasi yang lebih lama lagi, tokoh yang bernama Henok dalam Kejadian pasal 5, ya, pasal 4 dan pasal 5 maksud saya. Mereka itu adalah orang-orang yang mati pertama usianya dikategorikan panjang umur. Saya ambil contoh. Tokoh Henok usianya 365 tahun diangkat. Nah, nanti ada ulasan tersendiri bagian ini. Abraham umur 175 tahun beliau meninggal. Ishak umur 180 tahun meninggal. Yakub umur 147 tahun meninggal. Yusuf umur 110 tahun meninggal. Nanti setelah itu Musa kita tahu 120 tahun. Tahun-tahun ini ditulis dalam Alkitab menunjukkan bahwa mereka itu panjang umur. Tadi saya sudah katakan bahkan meninggalnya mereka ini sebagai orang hidup ada kata-kata berkat. Ada kata-kata yang bicara tentang ke depan. Itu iman. Berarti orang-orang yang hidup dalam iman ini, para saleh-saleh Alkitab dalam perjanjian lama ini sebagai contoh gambaran bagi kita untuk percaya bahwa di dalam Tuhan bicara soal kematian atau meninggal memang kedaulatan Tuhan. Tetapi tidak ada salahnya kalau jemaat Tuhan, ibu bapak semua yang dikasihi Tuhan berdoa, meminta kepada Tuhan umur panjang, meminta sehat, jangan malu atau segan, minta sama Tuhan juga hari kematian kita dengan tenang dan damai. Itu bisa terjadi. Saya membaca tokoh-tokoh Alkitab dengan meninggalnya itu, waduh, penuh damai. Bahkan bisa memberitakan firman. Tidak dalam ketakutan, tidak dalam kecemasan, tapi dengan keyakinan iman mereka. Ini yang saya mau sampaikan kepada jemaat Tuhan. Kita kalau mendengar sepihak saja, oh ya, Tuhan bisa memanggil pulang siapapun dengan berbagai macam cara. Oke, cara ini, cara itu yang mengerikan kan. Tetapi kita umat yang percaya Tuhan, Dia selalu berikan berkat kita yang terbaik. Tidak ada salahnya mulai kita mempersiapkan dengan iman, bukan untuk yang jelek. Minta sama Tuhan, di samping umur panjang, minta pada hari Tuhan panggil kita pulang. Dengan damai sejahtera, dengan sukacita, bisa memberitakan Injil. Bila ada mungkin di antara anggota keluarga yang sedang berkumpul di sekitar kita pada waktu itu, maaf ya, kita bisa sampaikan firman bagi yang belum membuka hati terima Yesus. Nah, itu luar biasa. Karena Yesus berkata, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Berarti ada orang Kristen yang mengalami kematian. Nah, mari kita lanjut lagi. Di sini sekarang kita akan lihat iman orang yang hidup sekalipun sudah mati mengalami kebangkitan. Mengalami kebangkitan. Jadi mereka yang meninggal ini akan dibangkitkan pada satu hari. Itulah iman kita di dalam Yesus. Di zaman Yesus ada orang-orang yang bernama Saduki. Ya, mereka tidak percaya akan hari kebangkitan. Itu. Dan ini juga menunjukkan bahwa iman orang percaya dalam perjanjian baru harus memiliki sebuah iman kepada Yesus masih hidup dan Yesus yang bangkit sehingga kita pun juga bisa dibangkitkan. Sebab kalau tidak ada ayat berkata, apabila dalam hidupmu yang kamu hidupi saat ini tidak percaya akan Yesus yang bangkit, kita adalah orang yang paling malang di dunia. Nah, berarti orang percaya kepada Tuhan itu
dapat dihiburkan, dapat dikuatkan tentang kebangkitan. Maka ada kebangkitan Kristus, ada kebangkitan tubuh, atau kebangkitan kita. Itu bagi yang meninggal dalam perjalanan hidup saat sementara ini. Nah, Alkitab berkata di dalam Ibrani pasal 2 ayat 15, dasar supaya kita tidak takut dengan kematian, ini ayat yang harus Bapak Ibu pegang. Dikatakan Ibrani 2 ayat 15, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Pada waktu Yesus dalam kematiannya, dikatakan dalam Ibrani 2 ayat 14, oleh kematiannya ia memusnahkan dia yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Masih ingat kebangkitan yang minggu-minggu yang kemarin bukan? Hai maut, di mana sengatmu? Hai maut, di mana kuasamu? Nah, sekarang lihat, kenapa kita yang hidup di dalam iman kepada Tuhan tidak perlu takut dengan dan cemas tentang kematian? Karena salah satu faktornya bukan cuma masalah kebangkitan bagi orang mati, tapi ini saudara. Karena ini adalah persiapan bekal bagi firman bagi kita yang masih hidup. Kalau kita tidak takut dengan kematian, jangan hanya di dalam percaya diri. Wah, aku tidak takut. Secara jiwani, itu akan goyah nanti. Kita harus punya dasar yang kuat dalam Alkitab. Dasarnya ini salah satu ayatnya. Ibrani 2 ayat 15. Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan. Dengan kematian Yesus yang memusnahkan iblis yang berkuasa atas maut itu. Ibrani 2 ayat 14. Dilanjutkan dengan ayat 15 dikatakan dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya, katakan seumur hidupnya, berarti sepanjang hari-harinya itu banyak ada orang Kristen yang masih takut dan cemas, dibelenggu dengan maut, ketakutannya. Padahal sudah terima Yesus, sudah percaya Yesus. Ini tidak boleh terjadi. Perhatikan Ibrani 2 ayat 15. Dan supaya dengan jalan demikian yang membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Berarti Yesus Tuhan yang sudah mati dan bangkit telah membebaskan kita untuk tidak takut kepada maut. Amin. Jadi untuk hal ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kesempatan kita hari-hari ini memang kalau di dalam bicara pemberitaan Injil, saya selalu memperhatikan dalam pembicaraan komunikasi terutama bagi orang-orang yang sedang dalam keadaan yang lemah iman, ketakutan tentang hal yang kematian, apalagi kok mendengar ada yang meninggal ini dan itu, wah cemas. Kita sebagai anak-anak Tuhan kuatkan imannya karena dia telah percaya Yesus. Dengan ayat ini, bagi yang belum membuka hati, belum dengar perkataan Tuhan, kita harus dengan sabar, dengan baik-baik, bijaksana menyampaikannya. Sebab ini rahasia hidup orang yang masih hidup. Sebab ada yang sebagian nanti akan meninggal. Ya, jadi kita perlu sampaikan dulu supaya saat-saat terakhir hidup itu kita bisa mengambil teladan tokoh-tokoh Alkitab yang memiliki iman orang hidup, memberitakan Injil, bisa berdoa, bisa menyampaikan kata-kata pesan yang menggembirakan. Ya. Sekarang kita perhatikan iman orang yang hidup yang tidak akan mati. Nah, jangan bingung, baca Yohanes pasal 11 tadi, ayat 26. Yohanes pasal 11 ayat 26. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Ini saya perhatikan kadang-kadang kita baca ayat ini terlewat saja. Kita hanya fokus di dalam Yesus yang bangkit saja. Padahal di sinilah tersirat sebuah pengharapan, sebuah iman bahwa
Ada iman orang yang hidup yang tidak akan mengalami kematian. Dengan kata lain, mereka akan diangkat, yaitu pengangkatan gereja. Haleluya. Bagi kita yang sudah sering mendengar tentang khotbah pengangkatan gereja, kita akan ketemu dan Roh Kudus akan meneguhkan dengan kebenaran ayat ini. Sedang saat-saat ini saya juga banyak mendengarkan khotbah-khotbah akhir zaman. Dan yang banyak ditampilkan adalah kitab Wahyu. Sebagai umat yang percaya Tuhan, Alkitab itu ada 66 buku. Dari Kejadian sampai Wahyu. Wahyu juga kita harus baca semuanya. Terutama dorongan untuk membaca Wahyu itu di pasal 1 ayat 3. Dikatakan berbahagialah ia yang membacakan. Dan mereka yang mendengar kata-kata nubuat ini dan ia yang melakukannya karena waktunya sudah dekat. Jadi membaca kitab Wahyu itu perlu, bagus. Tetapi jangan hanya sepotong mendengarkan tentang khotbah akhir zaman, tentang aniaya besar, tentang antikristus, tentang kedatangan nabi palsu dengan berbagai macam sistemnya. Hari ini saya lihat beberapa grup WA disampaikan itu tentang peperangan Gog dan Magog, tentang akhir zaman. Itu benar akan terjadi. Tetapi berkaitan dengan tema ayat yang saya bawakan tentang iman orang yang hidup, maka Bapak Ibu tahu, dikala semua itu terjadi, aniaya besar, antikris, kesukaran besar, dengan tanda 666, dengan jual beli harus memakai tanda ini, 666 ini, di mana kita orang percaya? Orang yang hidup kepada Tuhan itu. Ini ayat yang sangat kuat sekali menjadi dasar pegangan kita. Bahwa Yesus berkata, barang siapa percaya kepadaku dan barang siapa yang hidup yang percaya kepadaku, ia akan hidup. Artinya ia tidak akan mati selama-lamanya. Berarti kita akan masuk golongan orang yang diangkat Tuhan tanpa mengalami kematian. Dan iman kita, iman saya khususnya percaya. Saya sangat percaya karena saya memberitakan firman pada pagi ini. Saya sangat percaya bahwa pada saat masa kesukaran besar antikristus menguasai dunia ini selama 1x7 masa yang diberitakan begitu. Saya kalau perhatikan orang bisa takut dan gentar. Tetapi penghiburan firman Allah pada waktu itu akan terjadi, kita sudah diangkat oleh Tuhan. Apa yang Yesus katakan dalam Yohanes 11 ayat 25, khususnya ayat 26 itu terjadi bagi orang percaya. Jadi inilah iman kita untuk menyongsong hari yang penuh bahagia, di mana orang yang hidup itu akan diangkat oleh Tuhan, tidak mengalami kematian. Makanya saya merenungkan bahwa kalau ibu bapak berkesempatan mendengar khotbah akhir zaman tentang uraian mengenai antikristus, nabi palsu, mengenai sengsara besar, aniaya yang besar itu harus diimbangi dengan apa? Persiapan kita sebagai orang yang hidup yang nantinya percaya tidak mengalami kematian tapi akan mengalami pengangkatan gereja. Dan itu akan terjadi. Dan saat ini kita masih ada waktu persiapan. Dalam Wahyu pasal 21 ayat 2 dikatakan, dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga dari Allah, yang berhiaskan bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Di situ saya percaya bahwa Tuhan Roh Kudus sedang mempersiapkan gerejanya, umatnya untuk didandani, dihiasi sebagai orang yang hidup, yang imannya harus hidup. Sehingga kita di dalam persiapan waktu ini, kehidupan kita tidak hanya di dalam dunia saja, untuk waktu di dunia dengan segala kesibukannya, tapi kita lebih mengutamakan kepenuhan hidup di dalam Kristus. Sehingga kita masuk dalam persiapan di mana Roh Kudus sedang menolong kita untuk mengubah hidup kita. Karakter demi karakter kita diubahkan. Kehidupan rohani kita mulai diubahkan menjadi serupa dengan gambaran Tuhan.
kita mulai diarahkan sama Tuhan untuk iman kita dalam perjalanan hidup ini tidak menyia-nyiakan waktu. Di dalam perjalanan hidup kita ini kita mulai langkah demi langkah berjalan terus, berjalan demi berjalan untuk memuliakan nama Tuhan. Kita akan memakai kebenaran firman Allah sehingga kita akan semakin bertumbuh iman kita menjadi orang yang hidup dengan waktu kemurahan Tuhan, menjadi orang yang hidup yang diberkati oleh Tuhan, diberikan pengertian, diberikan pertolongan Tuhan sehingga kita bisa diberkati Tuhan. Menjadi orang yang hidup yang kemudian siap pada harinya memenuhi syarat, memenuhi ketentuan surga untuk diangkat Tuhan. Makanya saya selalu mengingatkan kalau ada pembacaan atau perenungan atau tentang khotbah, tulisan artikel-artikel tentang pekerjaan aniaya besar, pekerjaan si jahat antikristus itu pada akhir zaman, maka ini adalah menjadi tanda pengingat supaya kita harus waspada. Bukan kita takut, lalu setelah takut itu lalu kita bertobat, bukan. Takut karena akhir zaman itu begitu mengerikan, dunia dalam kuasa si jahat, lalu kita ketakutan lalu bertobat, tidak. Dasar kita bertobat bukan karena ketakutan itu, dasar kita bertobat karena sebuah iman yang Tuhan beri kepada kita menjadi orang yang hidup, sehingga kita mematuhi suaranya, perintahnya. Alkitab berkata, saatnya akan datang dan sudah tiba bahwa orang-orang mati akan mendengar suara anak Allah dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Coba, kalau orang-orang mati aja mendengar suara anak Allah, bagaimana kita yang hidup ini lebih mendengar lagi? Itu ada di Yohanes pasal 5 ayat 24 dan 25. Saatnya akan tiba dan sudah tiba bahwa orang-orang mati akan mendengar suara anak Allah dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Nah, berarti kita harus menjadi orang yang hidup saat ini mendengar suara firman Tuhan. Sehingga kita bisa masuk dalam rencana Allah. Kita tidak hanya merasa, wah saya bangga, saya sudah percaya Tuhan Yesus, saya nanti akan tidak mengalami kematian. Saya akan dibangkitkan, saya akan diangkat sama Tuhan. Ya, itu janji Tuhan. Tapi Tuhan mengatakan itu untuk memberi kita kekuatan supaya hari-hari hidup kita itu sampai kepada tujuannya kita harus mengikuti petunjuk dari firman Allah supaya jangan sampai kita tertinggal. Karena ada yang diangkat, ada yang tertinggal. Itu ada khotbah sesi tersendiri, ya. Tidak saya bagikan di sini karena itu akan ada khotbah khusus mengenai pengangkatan gereja dan bagaimana kita bisa diangkat Tuhan. Apa yang kita persiapkan hari ini. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Maka untuk menutup khotbah saya ini saya akan bagikan satu ayat dalam Roma pasal 1 ayat 17. Roma pasal 1 ayat 17. Dalam terjemahan baru dikatakan, dan di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Ini terjemahan baru kita, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Saya akan bacakan untuk jemaat dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Roma 1 ayat 17. Bapak Ibu perhatikan. Berita kesukaan ini menyatakan kepada kita bahwa Allah menyiapkan kita untuk sorga, yaitu membenarkan kita di hadiratnya apabila kita beriman kepada Yesus Kristus dan percaya bahwa Ia menyelamatkan kita. Ini terjadi semata-mata karena iman. Sebagaimana tercantum dalam kitab suci, orang yang memperoleh hidup memperolehnya dengan jalan mempercayai Allah. Orang yang memperoleh hidup memperolehnya dengan jalan mempercayai Allah. Puji Tuhan. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya percaya kebenaran firman ini akan menolong kita untuk lebih mempercayai Tuhan.
dengan membuktikan kita mendengar suara firman Allah. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah, karena Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk menuju Kanaan surgawi, Yerusalem baru. Saat ini kita masih dalam perjalanan di dunia ini. Bersyukurlah pada Tuhan, Dia memberi kita sebuah iman yang hidup di dalam hati kita masing-masing. Dalam nama Yesus, diberkati Bapak Ibu yang mendengar firman Allah dan yang melakukannya. Amin. Mari kita berdoa dulu untuk peneguhan firman Allah yang kita telah terima. Di dalam nama Yesus, Roh Kudus, dengan kasih karunia Engkau uraikan dengan lebih dalam, lebih jelas, supaya kami bisa mendengarnya dan memahaminya dan melakukannya dengan baik. Saat ini kami menjadi orang yang masih hidup. Engkau telah beri kami iman. Kami bersyukur dan dihiburkan bagi anggota keluarga kami yang sudah meninggal lebih dulu di dalam imannya pada Yesus. Mereka pasti nanti akan dibangkitkan. Terima kasih Tuhan, kami yang sedang hidup saat ini diberkati dengan firman Allah. Kami mau mendapatkan iman untuk percaya bila suatu hari pencobaan yang besar, sengsara yang besar menimpa dunia, umat Tuhan, gereja Tuhan, Tuhan akan angkat dalam pengangkatan gereja. Itu menjadi nyata bahwa kami tidak akan mati selama-lamanya. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Amin. Haleluya, shalom. Ibu Bapak jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan sebelum doa penutup dan doa berkat, mari kita akan menerima perjamuan kudus. Bila Bapak Ibu sudah pegang roti dan anggurnya, mari saya persilakan angkat anggur roti perjamuan dengan tangan kita ke atas. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sebelum makan roti perjamuan dan nanti sebentar anggur perjamuan, periksa hati saudara masing-masing. Roh Kudus ada di dalam kita. Dia selalu memimpin kita berdoa di saat ada kesalahan atau dosa. Dia mau kita terbuka untuk menyelesaikannya, memohon pengampunannya, pengakuan dosa kita yang tulus. Tuhan mendengarkannya, menyucikannya. Setiap hari bila kita peka mendengar suara Roh Kudus, kita mau ikuti firman Allah, maka kita akan dibersihkan oleh kuasa firman, pengakuan dosa kita, kuasa darah Yesus yang ajaib. Haleluya. Baru setelah itu kita layak makan roti dan minum anggur perjamuan. Kita selalu ingat roti perjamuan ini melambangkan tubuh Kristus. Biarlah kebenaran firman Allah sebagai sesama anggota tubuh Kristus, kita baiklah hidup dalam kasih karunia Allah, berdamai, saling menolong, saling mendoakan, saling menghargai, saling mengasihi. Firman Tuhan, dengarkan yang saya ucapkan. Bukankah roti yang dipecah-pecahkan adalah persekutuan di dalam tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan roti perjamuan dengan percaya dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau adalah kepala gereja. Seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Kristus Yesus Juru Selamat kami. Kuasa kebenaran firman-Mu menolong kami sebagai sesama anggota tubuh Kristus untuk mempraktekkan firman Allah. Supaya hati kami tetap kudus, tetap suci. Tidak ada kepahitan, kekecewaan dan sejenisnya. Tuhan berfirman supaya kami jangan menjauhi kasih karunia Allah. Tuhan berfirman supaya kami berusaha hidup damai dengan semua orang
dan mengejar kekudusan, sebab tanpa kekudusan seorang pun tidak bisa melihat Tuhan. Terima kasih melalui pengorbanan tubuh Kristus di kayu salib, kami mendapatkan berkat. Kuasa iblis, kematian dan maut itu sudah dimusnahkan, dipatahkan, dihancurkan. Silakan angkat anggur perjamuan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu, darah-Mu Yesus yang tertumpah di kayu salib. Darah penebusan, darah pengampunan. Oleh karena Kristus mendamaikan kehidupan kami menjadi berkat, diampuni, diselamatkan, dan ditebus. Dengar firman Tuhan, bukankah cawan anggur yang untuknya kita mengucap syukur adalah persekutuan di dalam darah Kristus? Amin. Dalam nama Yesus minum dengan percaya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. 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 Darah-Mu sucikanku. Darah-Mu sucikanku. Amin. Darah-Mu beri kehidupan. Darah-Mu gantikanku sebagai korban tebusan. Sucikanku. Amin. Seputih salju. Amin. Yesusku, korban-Mu yang mulia. Katakan darah-Mu. Darah-Mu sucikanku. Amin. Darah-Mu beri kehidupan. Darah-Mu suntikanku. Kami sangat percaya melalui perjamuan kudus ada berita Injil, firman kebenaran Allah. Oleh bilur-bilurnya kamu disembuhkan. Ada berita Injil yang disampaikan. Betapa kasih Tuhan yang mulia. Engkau memberikan kasih-Mu ketika kami masih berdosa. Haleluya, haleluya. Terima kasih bahwa hidup kami semakin dekat memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesusku, Yesusku, amin. Korban-Mu yang mulia. Yesusku, korban-Mu yang mulia. Amin. Yesusku, korban-Mu yang mulia. Kami bersyukur jemaat Tuhan di rumahnya masing-masing dengan iman, dengan percaya menerima berkat perjamuan kudus. Saat kami makan roti perjamuan dan anggur perjamuan, Tuhan memberi kami urapan Roh Kudus yang semakin kuat mendorong kami untuk lebih datang di hadirat Tuhan, mengasihi Tuhan dan percaya firman Allah. Bila jemaat ada yang sakit tubuh jasmaninya, juga percaya dengan iman, oleh bilur-bilurnya kamu disembuhkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Diberkatilah setiap jemaat Tuhan yang telah mengadakan menerima perjamuan kudus di rumahnya sebagai satu ibadah perjamuan kudus bersama-sama.
dengan iman. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, berikan tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan yang luar biasa telah memberkati kita. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang kekasih, tetap semangat, ya. Tetap dalam kasih karunia Tuhan. Terus belajar tiap hari berdoa secara pribadi dan bersama-sama. Pembacaan Alkitab sehari-hari jangan lupa dibaca. Mari kita tetap sepakat berdoa supaya Tuhan memberikan belas kasihan dan kemurahannya sehingga pandemi COVID-19 ini segera diangkat dari muka bumi. Negara kita Indonesia akan diberkati semua bangsa-bangsa. Terpujian nama Tuhan. Kita akan berdoa untuk persembahan yang kita akan berikan. Juga untuk saudara-saudara yang berulang tahun dalam sepekan ini. Di dalam iman kami sepakat sehati berdoa untuk jemaatmu yang berulang tahun dalam sepekan ini, Ibu Lydia Lim Yewa, Ibu Elizabeth Meliana, dan juga bila ada nama-nama jemaat yang berulang tahun yang belum hamba sebutkan saat ini, berkati masing-masing. Tuhan memberi kami berkat firman Allah dalam Mazmur 91 ayat 16. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan keselamatan daripadanya. Tuhan memberikan juga berkat pengabulan doa, sukacita, pengharapan, sehingga dikala umur kami bertambah, kami makin dewasa, makin mengerti rencana dan kehendak Tuhan. Hidup kami terus di dalam kebenaran Tuhan. Sekaligus sama berdoa untuk jemaat yang berulang tahun pernikahannya, Saudara Yosua Suharto dan Rita Tapi. Pasangan ini telah menikah 23 tahun. Tuhan memberkati sukacita, damai, kesabaran, ketekunan, dan berkat-berkat dalam hidup mereka. Keluarganya Tuhan tolong satu persatu. Tuhan terima kasih apa yang menjadi pergumulannya dan kerinduan hatinya Tuhan dengarkan. Sukacita atas pernikahannya yang ke-23 ini akan menjadikan berkat kesaksian bagi keluarga-keluarga yang lain. Terima kasih Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ibu Bapak, saudara kasih, mari kita siapkan hati kita untuk doa penutup dan menerima berkat Tuhan. Sebelumnya masing-masing silakan berdoa untuk kebutuhannya. Setiap akhir penutup ibadah kita belajar untuk mendengar suara Tuhan, melatihnya untuk belajar sebagai orang hidup yang memiliki iman kepada Tuhan yang hidup, untuk berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan tekun, dengan bergantung harap pada Dia. Firman-Mu berkata, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Tuhan memberikan janji, berserulah maka aku akan menjawab. Mintalah, carilah, dan ketuklah. Terima kasih Tuhan. Sementara umat itu berdoa, Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhannya. Dengan iman sehari-hari kami belajar bercakap-cakap dengan Tuhan dalam doa. Dan Roh Kudus mengurapi doa kami. Memberi kami untuk selalu berbicara dari hati kami pada Tuhan dan semakin percaya, tidak bimbang, tidak khawatir dan cemas. Dengar doa kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah berkat Tuhan melimpah untuk jemaat-Mu, perlindungan darah-Mu yang kudus, dengan tembok perlindungan Tuhan, dengan tiang api-Mu pada waktu malam dan tiang awan pada waktu siang, yaitu penyertaan Roh Kudus di dalam hati orang percaya, dan memberi kami selalu ucapan syukur dalam hari-hari hidup kami. Bahkan memberi kami roh yang kuat untuk berjalan, memuliakan nama Tuhan, berdiri dalam iman yang teguh. Berkati rumah tangga jemaat Tuhan, kebutuhannya, bahkan usaha-usaha pekerjaannya di tengah-tengah suasana pandemi COVID ini. Tuhan, beri kami melihat dengan iman mujizat Tuhan dan bergantung harap akan pertolongan Allah yang berfirman, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu di dalam Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Arahkan hatimu pada Bapa sumber segala berkat. Allah sumber pengharapan, melimpahi engkau dengan kekuatan kasih karunia-Nya
oleh kuasa Roh Kudus, engkau akan dipenuhi dengan damai, sukacita, dan pengharapan yang berlimpah-limpah. Amin. Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, terima